Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kaum ibu yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan di bahan PA pada saat ini tertulis dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah bicara Rut, pastilah tidak asing lagi ya tokoh ini bagi setiap kita, terkhusus di kaum ibu. Bagaimana luar biasanya Rut, kesetiaannya, hubungannya yang baik dengan mertuanya. Nah, ini kalau kaum ibu diteringati soal hubungan dengan mertua gimana gitu ya. Tapi saya percaya sebab sahabat terbaik saya juga begitu dekat dengan mertuanya. Saya pikir banyak ibu yang diberkati punya kedekatan luar biasa dengan mertuanya, sebab mertua itu adalah ibu sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kitab Rut ini terjadi masa pemerintahan hakim-hakim, sebuah periode ketika bangsa Israel belum punya raja dan mengalami banyak sekali pergolakan sosial, politik, serta ketidakstabilan moral. Dan kita tahu bahwa Rut sendiri adalah seorang Moab yang merupakan bangsa tetangga Israel yang sering sekali dianggap sebagai musuh. Dan Moab secara historis memiliki hubungan yang tegang dengan Israel, terutama karena adanya konflik dalam sejarah mereka. Bisa kita baca di kitab Bilangan 25. Konteks dari kitab Rut adalah peristiwa kelaparan yang memaksa keluarga Naomi pindah dari Israel ke Moab untuk mencari penghidupan. Setelah Elimelek, yakni suami Naomi, dan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, meninggal, Naomi berencana kembali ke Israel, dan Rut sebagai menantu Naomi menegaskan untuk tetap setia kepadanya dan ikut ke Bethlehem, meskipun berarti meninggalkan tanah asalnya dan menerima bangsa serta Allah Naomi itu sendiri. Dan jawaban itulah, jawaban Rut maksudnya, yang kita temukan dalam nats kita pada saat ini. Lalu apa yang bisa kita lihat sebagai refleksi melalui ketegasan, komitmen, dan kasih yang luar biasa yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh seorang Rut? Refleksi yang pertama tentu saja adalah kasih dan kesetiaan dalam hubungan. Rut menunjukkan kasih dan kesetiaan yang melampaui sekedar hubungan keluarga. Bahkan dinyatakan dia rela meninggalkan tanah airnya demi ikut mertuanya, Naomi. Di sini kaum ibu dapat merefleksikan sejauh mana kasihmu, kesetiaanmu dalam hubunganmu, baik dengan keluargamu, gereja, juga sesamamu. Yang kedua, milikilah komitmen dan kepercayaan kepada Tuhan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, lihatlah bagaimana Rut memilih untuk menerima Allah Naomi sebagai Allahnya. Tentu saja hal ini tidaklah gampang. Pastilah karena Naomi berada di dalam iman dan tindakan didasarkan iman sebagai seorang mertua, sehingga Rut mampu untuk menyatakan komitmen dan kepercayaannya kepada Tuhan, Allah dari Naomi itu sendiri. Itu sebabnya di sini diajak kaum ibu untuk merefleksikan apakah kaum ibu sudah sepenuhnya menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan di tengah-tengah keluargamu. Apakah kaum ibu telah menunjukkan iman yang kuat di tengah tantangan yang mungkin sekali menghantui, bahkan yang datang menerpa kehidupan? Lalu apa refleksi yang ketiga? Peranmu sebagai pembawa kesatuan dalam keluarga dan komunitas. Rut menunjukkan komitmen yang menginspirasi persatuan dengan Naomi dan bangsa Israel. Di sini kaum ibu juga dapat melihat peranmu sebagai pengikat kasih dan persatuan dalam keluargamu serta lingkungan gerejamu. Lihatlah, berefleksilah, apakah engkau aktif berperan sebagai penghubung yang menyatukan, penghubung yang mempererat dan menjadi jembatan untuk hubungan sesuatu yang retak di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu apa refleksi yang keempat?
pengorbanan, dan kerelaan untuk melayani. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, Ruth adalah contoh nyata dari pengorbanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Pengorbanan itu adalah bagian dari peran ibu dalam keluarga. Tapi melalui refleksi ini, kaum ibu bisa melihat bagaimana sikapmu dalam melayani. Apakah pengorbanan sebagai bagian dari ungkapan ketulusan dan kerelaanmu ketika engkau melayani di keluargamu, di komunitasmu, di gerejamu, dan dimanapun engkau berada. Lalu apa refleksi yang berikut? Kerelaan untuk menyambut perbedaan dalam persatuan. Kaum ibu ini berkati Tuhan, Ruth adalah orang Moab, tapi dia menunjukkan bahwa persatuan dalam Tuhan itu melampaui batasan suku dan bangsa setiap kita. Makanya kaum ibu bisa berefleksi, apakah kaum ibu bisa menerima perbedaan yang ada di sekitar kehidupanmu? Apakah engkau bisa menerima pribadi yang berbeda denganmu dengan kasih dan ketulusanmu? Lalu apa yang terakhir? Warisan iman bagi generasi selanjutnya. Saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, Ruth menjadi nenek moyang Daud. Dan kita tahu ini juga bagian dari keturunan atau garis generasi Tuhan Yesus nantinya. Ruth adalah nenek moyang Daud yang menunjukkan dampak dari komitmen dan iman yang dilayaninya. Dan ini menjadi refleksi bagi kaum ibu, bagaimana membangun warisan iman bagi anak-anak generasi mendatang. Apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Apa yang kau ajarkan kepada keturunanmu? Dan seperti apa generasi yang kau bangun selanjutnya setelah keberadaanmu? Maka kaum ibu yang diberkati Tuhan, milikilah kekuatan yang bersumber dari Ruth. Bagaimana luar biasanya dia dengan komitmennya dan kesetiaannya. Bagaimana Ruth yang mampu bahkan meninggalkan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya, lalu mampu untuk mengatakan bahwa Allah Ruth lah, Allah Naomi lah yang menjadi Allahnya, Allah Naomi lah yang menjadi kekuatannya. Bahkan lebih luar biasa lagi, dia sampai-sampai mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan selain kematian, selain maut itu di antara Ruth dan Naomi. Harap dan doa kita, biarlah mertua dan Naomi, biarlah mertua dan menantu memiliki hubungan yang erat dan luar biasa sekali. Sebagaimana yang dipertontonkan oleh Naomi dan Ruth. Satu hal yang pasti, tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika kita memang diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kasih Tuhan akan mempersatukan setiap kita. Amin.